Halo saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Di antaranya, kakak laki-laki di Mojokerto tewas usai ditusuk adik perempuannya menggunakan pisau dapur. Hujan deras dan angin kencang di Banyuwangi akibatkan jembatan penghubung antar dusun putus. Menyulap lahan kosong di Surabaya menjadi lahan pertanian kota atau urban farming. Saudara, seorang kakak laki-laki di Mojokerto meninggal dunia usai ditusuk adik perempuannya sendiri dengan menggunakan pisau dapur. Kini polisi masih mendalami motif pelaku yang masih di bawah umur ini sampai nekat menganiaya kakaknya hingga tewas. Korban Satyawan, 24 tahun, warga Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto harus kehilangan nyawa di tangan adik kandung perempuannya sendiri. Korban meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit Sumber Gelagah, Pacet, Mojokerto. Kasus penganiayaan terjadi saat korban dan adiknya, DI yang masih berusia 16 tahun, terlibat pertengkaran hebat di rumah mereka. Diduga karena dibakar emosi, sang adik nekat menusuk kakaknya dengan pisau dapur. Misdi, ayah korban yang baru pulang bekerja sebagai kuli bangunan, sontak kaget ketika mendapati anak laki-lakinya sudah tergeletak di depan kamar mandi. Meski mendengar pertengkaran adik kakak itu, namun para tetangga tak menyangka terjadi peristiwa tragis. Karena kedua saudara tersebut memang kerap bertengkar. Korban berada di dalam rumah. Ya, sore sekitar jam 5-an saya bawa ke rumah sakit. Kalau lukanya, Pak? Lukanya luka tusukan tapi istilahnya kecil, bagian dada sebelah kiri. Itu kan sudah hal yang biasa karena keluarga biasanya kan bertengkar masalah keluarga anak kecil kan biasa. Guna kepentingan autopsi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Sabara Porong, Sidoarjo. Sedangkan pelaku yang masih di bawah umur kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Mojokerto. Polisi masih mendalami motif pelaku yang nekat menganiaya kakaknya tersebut. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, hujan deras disertai angin kencang di Ponorogo membawa korban jiwa. Kali ini seorang pejalan kaki yang tengah berhenti di bawah pohon tewas tertimpa pohon yang roboh. Selain menimpa pejalan kaki, pohon tumbang juga menimpa mobil. Pohon tumbang menimpa Tumiem, wanita berusia 47 tahun, warga desa Bediwetan, Kecamatan Bungkal, Ponorogo. Korban menghembuskan nafasnya dalam perjalanan dibawa ke puskesmas untuk diberi pertolongan. Peristiwa naas itu terjadi ketika hujan deras dan angin kencang melanda desa. Korban yang semula ingin berteduh di bawah pohon, sepulangnya dari sawah malah tertimpa pohon tumbang. Itu pulang dari kerja tanam padi, ada angin lebat, disertai hujan. Dia berjalan kaki menuju rumahnya. Belum sampai di rumah, di tepi jalan raya, beriringan dengan temannya, pulang kerja itu tadi, tiba-tiba ada angin topan. Selepas itu angin topan merobohkan salah satu kayu milik PU yang ada di tepi jalan. Kayu tersebut menimpa ibu siapa? Ibu Tumiem. Waktu itu tumbang sekitar pukul 2:30 ketika ada Ibu Tumiem sebagai korban jalan kaki karena sepeda pancalnya itu kebetulan gembos. Selanjutnya kena pohon, akhirnya langsung dilarikan sama warga ke puskesmas untuk dilakukan perawatan. Namun karena lukanya cukup serius ya, akhirnya meninggal di puskesmas. Saat ini jenazah sudah kita antarkan ke rumah duka untuk dilakukan pemakaman secara Islam, begitu Mas. Sementara itu, angin kencang juga memporak-porandakan 4 desa di Ponorogo. Terparah terjadi di Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulung, Desa Bediwetan, Kecamatan Bungkal, Desa Bibis, dan Desa Wringin Anom di Kecamatan Sambit.
Di Desa Bibis, hujan disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon ukuran besar tumbang dan menimpa sebuah mobil yang tengah melaju di jalan. Akibat peristiwa ini, mobil rusak parah. Pengemudi mobil selamat dan tidak mengalami luka. Saat cuaca ekstrem seperti saat ini, polisi meminta warga untuk menghindari berteduh atau berhenti di pohon besar ketika hujan deras dan angin kencang terjadi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, gudang kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bojonegoro terbakar usai hujan deras mengguyur kota itu. Sebanyak 7 mobil PMK dikerahkan memadamkan api yang membesar dengan cepat karena banyak material mudah terbakar di dalam gudang. Kobaran api membakar gedung bekas Dinas Kesehatan Bojonegoro yang digunakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bojonegoro. Api menjalar sangat cepat meski baru saja gedung di Jalan Panglima Sudirman nomor 30 itu diguyur hujan deras. Api terus membesar karena yang terbakar adalah tumpukan arsip kertas yang disimpan dalam rak bersusun. Terdapat sejumlah ruangan yang digunakan menyimpan arsip sejak 2 minggu lalu dipindahkan dari gedung kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bojonegoro yang sedang direnovasi. Sebanyak 7 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Meski butuh waktu sekitar 2 jam lebih, api akhirnya dapat dipadamkan hingga tidak merembet ke gedung SMA Negeri 1 Bojonegoro dan gedung sekolah taman kanak-kanak yang berada di samping gudang yang terbakar. Yang terbakar apa aja, Pak? Terbakar secara visual yang bisa kami sampaikan sementara gudang arsip. Arsip ya? Ruang arsip. Penyebabnya sendiri? Untuk penyebab belum bisa kami sampaikan. Belum, apakah ada dugaan konsleting listrik atau gimana? Karena ini kan posisi hujan, Pak. Penyebabnya bisa apa saja, konsleting sangat memungkinkan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, dugaan sementara peristiwa itu disebabkan oleh korsleting listrik. Muhammad Khodim melaporkan dari Bojonegoro. Hujan deras dan angin kencang di Banyuwangi akibatkan jembatan penghubung antar dusun putus. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.